Kembali di Anju Sore pemirsa, dalam sidang kemarin Richard Eliezer memperagakan adegan saat ia dan Ferdy Sambo menembak Yosua. Ya, sambil menangis Eliezer juga bercerita bahwa sebelum menembak Yosua, ia sempat berdoa agar pikiran Sambo berubah. Jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosu kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya. Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban. Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Kan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa, baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker. Saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Ricky, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik yang mulia. Ya, lantas seperti apa tanggapan dari pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati atas kesaksian Barada Eliezer? Sudah bergabung bersama kami Febri Driansyah, kuasa hukum keluarga Sambo dan Putri Chandrawati. Selamat sore Pak Febri Driansyah.
Selamat sore, saya koreksi ya, saya kuasa hukum Bu Putri Chandrawati. Baik. Baik. Pak Febri Diansyah, bagaimana tanggapan Anda terkait kesaksian Eliezer kemarin yang telah buka-bukaan di persidangan? Apakah sepenuhnya benar? Jadi saksi Richard Eliezer kemarin itu kalau kita perhatikan itu tidak hadir di persidangan Pak Ferdi Sambo dan persidangan Bu Putri Chandrawati. Ini adalah konsekuensi persidangan secara splitsing yang memang jaksa yang melakukan persidangan secara splitsing tersebut. Sehingga fakta-fakta yang relevan untuk pembuktian untuk kepentingan persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri itu yang bisa digunakan hanya fakta-fakta dan bukti-bukti yang muncul di persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri yang dilakukan setiap hari Selasa. Nah, kita tahu persidangan yang kemarin, yang tadi kita dengar itu adalah persidangan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Jadi sebenarnya tidak relevan untuk persidangan Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri. Kalau dari persidangan kami sendiri, ada setidaknya 4 kali persidangan perkara pokok yang sudah dilakukan dengan total saksi sekitar 39 orang. Dan kami melihat justru dalam perkembangan persidangan ini, satu persatu dari poin-poin dakwaan jaksa penuntut umum itu gugur, apakah terkait dengan dugaan pembunuhan berencana ataupun poin-poin lain yang diajukan di sana. Contoh yang paling sederhana, kenapa kami kemarin meminta CCTV yang di Duren 3, CCTV yang sempat hilang itu, atau sempat disembunyikan lah kita sebut seperti itu sebelumnya kan tidak pernah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa hanya mengajukan potongan-potongan gambar saja. Nah, untuk mencari kebenaran material, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk perkara ini sebenarnya, maka kami meminta CCTV itu ditayangkan. Jadi bukan jaksa sebenarnya yang meminta penayangan, itu justru kuasa hukum Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri yang meminta CCTV itu ditayangkan. Di sana terlihat, di satu sisi terlihat sebenarnya bahwa dulu memang ada dugaan rekayasa ya, karena ketika Pak Ferdi Sambo datang masih ada Joshua masih hidup pada saat itu. Di satu sisi itu benar, kita tidak bisa menyangkal, tapi di sisi lain yang juga kalau kita perhatikan, CCTV itu membuktikan salah satu dakwaan jaksa itu tidak benar. Misalnya mengatakan ketika menggunakan sarung tangan. Dan kalau kita hubungkan dengan CCTV di rumah Saguling yang sudah beredar sebelumnya di berbagai media, itu kita juga melihat sebenarnya tidak ada sarung tangan di sana. Dan ketika kami tanya, kami dalami pada sekitar 9 orang saksi kemarin ya, saksi-saksi penyidik Polres Jakarta Selatan yang pertama kali datang untuk olah TKP, mereka tidak menemukan ada bukti sarung tangan tersebut. Itu salah satu contoh saja betapa dakwaan jaksa sebenarnya gugur satu persatu kalau kita betul-betul melihat fakta persidangan yang muncul dan diketahui oleh khalayak. Tapi hati-hati, ini kita memang perlu memilahnya. Kita perlu bedakan persidangan hari Senin, persidangan hari Selasa, dan persidangan hari Rabu. Karena proses pembuktian untuk proses persidangan itu beda-beda, saksinya juga berbeda-beda. Sehingga tidak mungkin saksi yang ditayangkan atau dihadirkan hari Senin atau Rabu kemudian digunakan sebagai ujian untuk membuktikan peristiwa persidangan di hari Selasa. Itu yang perlu secara clear kita pahami bersama. Baik, meskipun misalnya dalam persidangan Eliezer menyebut berkali-kali nama klien Anda, seperti misalnya Putri Chandrawati ternyata sering tidak tinggal serumah dengan Bapak Ferdi Sambo, kemudian Putri juga sempat menangis pada saat Eliezer dipanggil oleh Ferdi Sambo. Ini seperti apa tanggapan Anda? Kalau sekedar diskusi saja sih bisa-bisa saja saya respon, tetapi itu tidak berkonsekuensi terhadap persidangan hari Selasa. Ada satu poin penting ya yang kalau kita ingat di eksepsi kami sudah sampaikan. Tujuan kami sebenarnya untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan publik bahwa
konstruksi perkara ini punya banyak titik-titik yang rapuh sebenarnya. Kenapa kami bilang titik-titik yang rapuh? Misalnya ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dituduhkan, yang menurut kami itu sebenarnya tidak terjadi. Peristiwa-peristiwa yang dituduhkan itu hanya disampaikan oleh satu orang saksi. Siapapun saksinya, hukum tidak membenarkan pembuktian hanya dari satu orang saksi. Kenapa? Kalau satu orang saja kemudian keterangannya dipegang untuk bisa menghukum orang lain, bagaimana kalau saksi tersebut berbohong? Bagaimana kalau saksi tersebut mengarang misalnya? Karena itulah di hukum itu dikenal 5 alat bukti, salah satunya saksi. Dan keterangan saksi itu dilarang berdiri sendiri. Ada azasnya, unus testis, nullus testis. Satu saksi itu bukanlah saksi. Kecuali saksi itu keterangannya, misalnya keterangan Richard ini, itu bisa terkonfirmasi atau berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Nah, itu baru kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Contoh yang sederhana begini, soal siapa saja yang melakukan 5 tembakan terhadap almarhum Joshua. Karena kan total tembakannya ada 5 ya kalau kita baca dari hasil visum et repertum dan juga ekshumasi. 5 tembakan itu kemudian membuat sekitar 7 luka tembakan karena ada yang tembus, dan itu memungkinkan sebenarnya menurut penjelasan visum dan ekshumasi tersebut. Kemarin kami menggali lebih jauh ketika para penyidik itu ditanya menjelaskan berapa pistol yang ditemukan di lokasi pada saat itu. Yang ditemukan ada 2 pistol. Satu Glock 17 yang dipegang oleh Richard Eliezer, dan yang kedua HS yang merupakan pistolnya Joshua. Nah, untuk pistol Richard ini sisa pelurunya 12. Padahal sebelumnya dia isi penuh 17. Artinya ada 5 peluru yang digunakan. Ini jumlahnya cocok dengan jumlah tembakan terhadap almarhum Joshua. Misalnya ini salah satu poin. Baik Pak Febri, terima kasih. Kuasa hukum Putri Chandrawati telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, untuk pertama kalinya Richard Eliezer memberikan kesaksiannya dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sejumlah fakta mengejutkan diungkap oleh Eliezer, mulai dari wanita misterius di rumah Bangka hingga Verdi Sambo yang pisah rumah dengan istrinya. Barada Richard Eliezer buka-bukaan membongkar berbagai hal terkait Verdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Salah satunya adalah fakta bahwa Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati lebih sering pisah rumah. Saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka yang mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka yang mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Siap, Kalau di yang mulia. Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling yang mulia, ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap yang mulia, sampai kalau Seninnya yang mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap yang mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam yang mulia. Eliezer juga menceritakan momen wanita misterius menangis di rumah Bangka. Saat itu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga tengah berada di sana. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Akankah buka-bukaan Barada Eliezer bisa meningkatkan kepercayaan hakim? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Aan Eko Widiarto, pakar hukum dan pidana Universitas Brawijaya, serta Rory Sagala, kuasa hukum Richard Eliezer. Selamat sore Pak Rory dan Pak Aan. Ya, selamat sore Mas.
Baik, saya ingin mulai dari Pak Rory terlebih dahulu. Pak Rory, sebelum saya ingin masuk spesifik terkait keterangan klien Anda dalam persidangan, saya ingin membuka pertanyaan dari wanita misterius yang dikatakan oleh klien Anda dalam persidangan yang diduga menangis di rumah bangka. Ini sebenarnya siapa indikasinya? Klien kami juga ketika ditanya ya oleh majelis hakim tidak mengenal siapa perempuan itu. Dia hanya menyampaikan apa yang diketahui. Ada seorang yang bernama Koel Ben, teman dari Verdi Sambo. Nah, itu ada di dalam rumah itu juga seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Richard Eliezer keluar dalam keadaan menangis. Jadi cuma itu saja yang dia sampaikan kemarin. Hanya ditanya lagi oleh majelis hakim, apakah saudara mengenal perempuan itu, dijawab tidak kenal. Jadi cuma itu saja yang disampaikan. Nanti apakah itu bisa mengarah pada kesimpulan tertentu, itu kita kembalikan kepada majelis hakim ya. Yang pasti apa yang diketahui oleh Richard, apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat, itu akan disampaikan semuanya di persidangan. Mengenai apakah itu akan mengarah pada kesimpulan tertentu, kita kembalikan nanti, karena itu kewenangan dari majelis hakim. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Aan, apakah keterangan Eliezer terkait urusan atau masalah rumah tangga Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati ini penting untuk masuk dalam pertimbangan hakim untuk kemudian menganalisa kasus ini sampai menghasilkan sebuah hukuman yang seadil-adilnya? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi inti dari perkara ini kan 338 dan 340 antara pembunuhan berencana dan pembunuhan begitu ya. Nah, untuk menuju kepada unsur-unsur tindakan yang dilakukan oleh para tersangka, misalnya soal kesengajaan, kemudian perencanaan, sampai hilangnya nyawa atau terampasnya nyawa, tentunya akan perlu didukung oleh fakta-fakta yang kemudian bisa meyakinkan hakim bahwa memang betul-betul terjadi perencanaan ya, dan kesengajaan yang direncanakan dalam perampasan nyawa gitu. Nah, kalau itu memenuhi maka 340. Sehingga faktor-faktor atau fakta-fakta di luar ya, unsur yang langsung pada 340 pasal pembunuhan berencana itu memang perlu digali. Ini untuk juga meyakinkan yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memperkaya ya, hubungan antar fakta yang ada gitu. Sehingga ya memang motif tidak begitu penting dalam hal ini. Yang penting adalah unsur kesengajaan tadi. Tapi memang motif itu bisa membangun. Sehingga motif itu saya pikir bisa untuk memberikan keyakinan lebih kepada hakim. Karena nanti dalam memutus memang betul-betul ini ada faktor-faktor X yang berpengaruh dari kehidupan rumah tangga, dari interaksi dengan sesama, interaksi antara atasan dengan bawahan, dan seterusnya begitu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rory. Salah satu poin yang menarik yang disampaikan klien Anda di persidangan adalah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebenarnya sering pisah rumah. Nah, keterangan ini berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang justru membantah hal itu. Sebenarnya bagaimana konstruksi fakta yang disampaikan oleh klien Anda di persidangan? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi sebenarnya yang disampaikan klien kami ya, kalaupun memang ada perbedaan, misalnya dengan perbedaan dengan keterangan yang disampaikan dengan ART Susi, itu kan akhirnya kan kita bisa lihat sendiri ya ketika di persidangan itu ya, bahwa hakim pun, ketua majelis pun bilang bahwa yang bersangkutan itu berbohong di hadapan persidangan. Makanya kita pun sempat meminta ya, mengajukan kepada majelis hakim agar saksi yang berbohong itu untuk ditetapkan sebagai tersangka karena memberi keterangan palsu di bawah sumpah di dalam persidangan. Jadi ya nanti kan kita akan uji saja keterangan saksi siapa yang bisa yang memiliki kualitas sebagai alat bukti ya. Tapi kalau kami selaku tim penasihat hukum meyakini apa yang disampaikan oleh klien kami adalah kebenaran, yang sebenarnya adalah fakta. Seperti itu. Yang telah pisah rumah yang berbeda dengan saksi-saksi lainnya juga ini ada perdebatan mengenai sarung tangan yang digunakan oleh Verdi Sambo saat penembakan. Ini juga ada keterangan dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang mereka ubah begitu. Kemudian apa langkah tim Anda selanjutnya? Ya, nanti akan kita uji pada persidangan berikutnya ya. Karena kan nanti
gantian Mbak ya, yang akan diperiksa itu Ricky Rizal, kemudian Kuat Ma'ruf. Soal sarung tangan itu juga akan kita uji di situ, karena soal itu pun Ricky Rizal juga keterangannya berubah-ubah. Kemudian di dalam daftar barang bukti pun itu ada ditemukan juga box sarung tangan ya, banyak sarung tangannya itu box sarung tangan yang seperti yang digunakan oleh Verdi Sambo menurut klien kami. Nah itu kan nanti ada jadi petunjuk juga. Itu nanti akan kita gali di persidangan berikutnya bahwa memang apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer bahwa Verdi Sambo menggunakan sarung tangan itu kita yakin nanti akan bisa dibuktikan. Oke, Pak Aan, ini perbedaan keterangan antar saksi ini kan terjadi di persidangan. Bagaimana kemudian cara hakim untuk mendapatkan keterangan yang sesuai fakta yang diinginkan? Apa yang bisa dilakukan oleh majelis hakim? Ya, kita mendengar ya beberapa kali dalam persidangan hakim mengatakan bahwasanya biarlah kami yang menilai, ya biarlah hakim menilai begitu. Kalau ada beberapa perbedaan, misalnya Eliezer berbeda dengan Ricky, beda dengan Ma'ruf, beda dengan Susi, misalnya gitu. Nah, seringkali hakim menyatakan bahwasanya biarlah kami yang menilai. Kalau dalam persidangan sebelumnya itu menarik sekali ketika hakim tegas mengancam bahkan menggunakan pasal sumpah palsu gitu. Nah, ini sebagai salah satu cara bahwasanya hakim bisa menemukan kebenaran yang sejati dalam masalah ini gitu. Jadi hakim juga manusia seperti kita tentunya kan tidak tahu yang dibalik niat hati orang dan fakta yang sebenarnya. Tapi hakim bisa mengkonstruksi itu dari keterangan-keterangan mana yang diragukan, mana yang betul-betul. Apalagi ini logikanya, Barada ini kan pihak yang paling rendah pangkatnya, kemudian paling muda usianya. Jadi kalau dari sisi tekanan antar semua pelaku dalam perkara ini, tekanan terbesar adalah di Eliezer gitu. Nah dalam konteks ini maka kalau sampai Eliezer menyampaikan dengan gamblang, dengan lancar, tanpa ada tedeng aling-aling, hakim akan bisa menilai. Ya, apalagi nanti akan terkuak masing-masing, kayak tadi ada fakta baru misalnya dari Magelang ternyata ada upaya juga untuk membunuh Yosua gitu. Baik. Nah ini selama ini tidak pernah kita dengar. Soal sarung tangan juga sama, tentunya ini yang akan menjadi perhatian hakim. Gitu. Ya, Pak Aan, terkait perdebatan mengenai sarung tangan, apakah sarung tangan ini menjadi satu-satunya kunci bagi hakim untuk menentukan apakah pembunuhan ini tergolong pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa? Ya, kalau dari sisi perencanaan, ya, ini kan alat yang digunakan untuk membunuh. Baik itu pistolnya, kalau pistol memang melekat, ya. Tapi walaupun juga ada fakta bahwasannya tadi disampaikan ada salah senjata antara HS dan Glock yang dipakai. Kemudian salah satu juga sarung tangan. Sarung tangan kan tidak menempel pada tubuh terusnya begitu ya, terus-menerus. Sehingga ketika itu digunakan berarti sudah ada niat, ada berpikir untuk merencanakan. Ya, merencanakannya dengan menyiapkan sarung tangan. Itu memang penting. Tapi kalau untuk membuktikan pemegangan bahwa ada sidik jari dan seterusnya kan tentunya tidak bisa karena memang sudah tertutup dengan adanya sarung tangan itu. Jadi bukan mendeteksi di senjata itu menempel sidik jari siapa, tapi adanya sarung tangan itu penting untuk membuktikan ada perencanaan. Ini yang saya lihat di sini harus bisa dikonstruksi di situ. Oke, saya ke Bang Rory. Bang Rory, kemarin juga klien Anda mengatakan bahwa sempat dihantui oleh sosok Yosua selama 3 minggu kalau tidak salah. Apakah hal ini juga berpengaruh terhadap psikologis Richard Eliezer? Kemudian apakah berpengaruh dalam memberikan keterangan? Seperti apa? Ya, baik Mas, itu betul kemarin disampaikan oleh Richard di persidangan kemarin. Karena perasaan bersalah itu begitu besar, kemudian sering dia bermimpi sampai itu semua dia menjadi lebih lega ketika akhirnya setelah dia mengungkap semua kebenaran itu. Karena kan sebelumnya yang dia sampaikan itu skenario yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Itu diulang-ulang terus. Nah, setelah dia ungkapkan itu semua, dia itu menjadi lebih lega. Dia jadi merasa lebih lega, lebih berani untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya. Jadi apa yang disampaikan sebelumnya itu memang diakui oleh klien kami, itu
bukan fakta yang benar, itu skenario yang disusun oleh Verdi Sambo. Baik, Pak Aan, setelah kemarin Eliezer secara gamblang dan buka-bukaan memberikan kesaksiannya di persidangan, apakah ini kemudian bisa meringankan hukumannya nanti, Pak Aan? Ya, ini memang dari awal ya kita sudah tahu bahwa Eliezer minta perlindungan kepada LPSK gitu. Ini kan sebagai justice kolaborator ya, sebenarnya upaya untuk meringankan bahkan bisa jadi malah untuk lepas dari tindak pidana. Nah, bisa saja kalau misalnya nanti para kuasa menggunakan pasal 48, di sana ada overma. Overma kan ada 3 ya, mutlak, relatif, sama keadaan darurat gitu. Nah, misalnya mendalilkan ini misalnya, mendalilkan yang relatif ya, karena dia di bawah ancaman dipaksa untuk melakukan pembunuhan begitu. Nah, tapi nanti ya tergantung dari hakimnya. Jadi yang dilakukan Eliezer ya dari sisi dianya sendiri itu ya memang bisa meringankan atau bahkan bisa membebaskan. Tapi persoalannya adalah saya kira bukan itu. Saya juga beberapa kali mendengarkan yang disampaikan Eliezer bahwasanya dia ingin membantu Bang Yosnya tadi untuk terakhir kalinya. Dia ingin mengungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Apapun yang kemudian diterima sebagai konsekuensi, dia terima begitu. Artinya ya apakah hukumannya ringan, apakah bebas, ataukah malah berat, ya dia sudah sadar kemungkinan itu. Saya lihat itu yang perlu kita hargai dari Eliezer. Baik, terima kasih Pak Aan Eko, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, dan Pak Rory Sagala, kuasa hukum Richard Eliezer, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, anggota Brimopolda Lampung Bribda Gilang Aji Prasetyo meninggal dunia dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelompok deterjen tumbuhan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Tahu nggak? Dulu nyobain kopi yang katanya nyaman di perut. Kemanisan, takut gemuk. Buat suami